Petualangan Ratu Lebah yang tersesat. Di sebuah padang bunga yang cerah, di dalam sarang madu yang ramai, hiduplah seorang ratu lebah yang baik hati bernama Maya. Setiap hari, ia memastikan semua lebah pekerja bahagia, dan sarangnya dipenuhi dengan madu emas yang manis. Suatu sore, angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga yang belum pernah ia cium sebelumnya, aroma anggrek bulan yang langka. Didorong oleh rasa ingin tahu, Ratu Maya terbang lebih jauh dari padang bunga, jauh dari sarangnya yang aman. Tiba-tiba, embusan angin yang kencang menerpanya. Ratu Maya terlempar ke sana kemari, sayapnya yang mungil berjuang melawan angin. Ketika angin mereda, ia mendapati dirinya berada di bagian hutan yang asing dan gelap. Rasa takut mulai menyelimutinya. Ia sendirian dan tersesat. Ratu Maya mendarat di atas daun lebar yang berkilauan karena embun, hatinya sedih memikirkan rakyatnya yang pasti mencarinya. Saat ia sedang merenung, sebuah suara lembut menyapanya. "Kau tampak tersesat, kecil." Ratu Maya mendongak dan melihat seekor laba-laba tua yang bijaksana bernama Arana, sedang menenun jaring peraknya yang indah. "Aku memang tersesat," kata Ratu Maya. "Aku tidak tahu harus kemana." Arana tersenyum. "Hutan ini luas, tetapi matahari pagi selalu terbit dari timur, tempat padang bunga berada. Ikuti cahayanya saat fajar tiba." Pagi berikutnya, Ratu Maya berterima kasih kepada Arana dan terbang menuju matahari terbit. Namun, perjalanannya terhalang oleh sebuah sungai yang lebar dan deras. Airnya terlalu kencang untuk ia seberangi. "Butuh tumpangan?" sebuah suara serak terdengar. Di atas daun teratai, duduklah seekor katak hijau ceria bernama Koko. Ia melihat kesulitan sang ratu lebah. "Aku tidak bisa terbang sejauh itu melawan angin sungai," jelas Ratu Maya. "Naiklah ke punggungku," kata Koko dengan riang. "Aku akan membawamu menyeberang dengan aman." Dengan beberapa lompatan kuat, Koko membawa Ratu Maya menyeberangi sungai. Di seberang, Ratu Maya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. "Sama-sama," sahut Koko sebelum melompat kembali ke air. Ratu Maya melanjutkan perjalanannya, tetapi tak lama kemudian ia menemukan rintangan lain, sebatang kayu besar yang tumbang menghalangi jalannya. Batang kayu itu terlalu tinggi untuk ia lewati dengan sayapnya yang lelah. Tepat saat ia merasa putus asa, ia melihat seekor kumbang badak yang kuat bernama Bara, sedang berusaha memindahkan kerikil. "Permisi," sapa Ratu Maya. "Bisakah kau membantuku?" Bara melihat batang kayu besar itu dan mengangguk. "Tentu saja, Yang Mulia." Dengan tanduknya yang kuat, ia mendorong dahan yang lebih kecil hingga bersandar pada batang kayu itu, menciptakan jalan landai yang sempurna. Ratu Maya berjalan menaiki dahan itu dan terbang dari atas batang kayu. "Terima kasih, Bara. Kau sangat kuat," pujinya. Bara hanya menundukkan kepalanya dengan bangga. Udara mulai terasa familiar. Ratu Maya bisa mencium aroma manis bunga semanggi dari padang bunganya. Ia tahu ia sudah dekat. Hatinya dipenuhi harapan. Tetapi ada banyak padang bunga di hutan. Ia tidak yakin harus memilih jalan yang mana. Kemudian, ia melihat seekor kupu-kupu cantik bernama Kimi sedang menari di antara bunga-bunga liar. "Aku mencari sarang lebah madu," kata Ratu Maya. Wajah Kimi berseri-seri. "Aku tahu persis di mana itu. Sarang yang paling ramai di dekat pohon willow tua kan? Ikuti aku." Kimi terbang dengan anggun, memimpin Ratu Maya melewati jalan setapak terakhir di antara pepohonan. Ratu Maya mengikuti dari belakang, sayapnya berdengung penuh semangat. Akhirnya, mereka tiba di tepi padang bunga. Di kejauhan, di bawah cabang-cabang pohon willow tua yang menjuntai, Ratu Maya melihat pemandangan yang paling indah. Sarangnya. Para lebah penjaga melihatnya dan dengungan gembira menyebar ke seluruh sarang. Ratusan lebah pekerja terbang keluar untuk menyambut ratu mereka yang telah kembali. Sebelum bergabung dengan rakyatnya, Ratu Maya menoleh ke Kimi. "Aku tidak akan pernah sampai di sini tanpamu. Terima kasih, temanku." Kimi tersenyum dan mengedipkan sayapnya sebelum terbang pergi. Ada perayaan besar di sarang malam itu. Ratu Maya menceritakan petualangannya kepada semua lebah, tentang laba-laba yang bijaksana, katak yang ceria, kumbang yang kuat, dan kupu-kupu yang baik hati. "Aku belajar bahwa meskipun aku seorang ratu, aku tidak bisa melakukan semuanya sendirian," katanya. "Di dunia ini, kita semua saling membutuhkan." Para lebah mendengarkan dan mengerti. Mereka belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang terbang jauh, tetapi juga tentang meminta bantuan dan bekerja sama dengan orang lain, tidak peduli seberapa berbeda mereka. Sejak hari itu, Ratu Maya memerintah dengan kebijaksanaan dan kebaikan yang lebih besar.
Dan ia tidak pernah melupakan teman-teman yang ditemuinya dalam petualangannya, para penolong tak terduga yang telah menunjukkan jalan pulang kepadanya.